Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang grafik fungsi trigonometri. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai fungsi trigonometri dan beberapa grafik dari fungsi trigonometri. Di video ini, kita ingin belajar detail mengenai bentuk umum dari fungsi trigonometri beserta grafik dari fungsi trigonometri tersebut. Di sini kita mau melihat bentuk umum dari fungsi y sama dengan f theta dari a sin b theta plus c plus d, di mana a, b, c, dan d-nya itu adalah anggota bilangan real. Jadi bilangannya bisa positif, bisa 0, atau bisa negatif. Di sini tidak hanya berlaku untuk sin ya teman-teman, tetapi berlaku untuk cos dan tangen juga. Tetapi kita hanya ingin melihat sin di video ini. Pertama kita ingat dulu bahwa grafik fungsi dari f theta sama dengan sin theta itu seperti ini teman-teman. Yaitu amplitudonya 1, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya minus 1, dan periodenya itu 2pi. Nah sekarang kita mau melihat perbedaannya jika kita memberikan A, B, C, dan D ke fungsi yang ada. Nah kita mau melihat dari urutan paling atas dulu teman-teman. Urutan yang perlu paling kita perhatikan. Yang pertama adalah koefisien B, yaitu koefisien yang ada di dalam X di dalam sinnya. Koefisien B ini membuat periodenya itu bisa menjadi lebih kecil atau bisa menjadi lebih besar. Kita coba lihat. Kita punya grafik sin yang biasa, itu adalah grafik yang biru teman-teman. Sin X. Di mana nilai maksimumnya itu adalah 1 dan minimumnya minus 1. Nah, untuk tinta yang oranye, kita punya sin 2X. Bisa dilihat bahwa perilakunya itu menjadi seperti berikut. Di satu periode tinta biru, dia bisa menghasilkan 2 periode tinta oranye. Jadi osilasi dari sin 2X itu lebih cepat teman-teman. Periodenya itu hanya pi. Sedangkan untuk tinta yang merah, yang merupakan sin setengah X, perilakunya itu seperti berikut. Satu periode dari tinta merah itu sama dengan 2 periode dari tinta biru. Jadi periode dari tinta merah ini adalah 4pi, yang merupakan 2 kali dari tinta biru. Jadi bisa dilihat, semakin besar nilai B itu, maka periodenya menjadi lebih kecil. Tetapi semakin kecil koefisien B-nya, maka periodenya itu menjadi lebih besar. Lanjut, urutan yang terpenting kedua itu adalah konstanta dari C, yaitu konstanta yang berada di dalam sin. Konstanta C itu dapat menggeser grafik ke kiri atau menggeser ke kanan. Bisa kita lihat yang biru itu seperti biasa adalah sin X, maka kita mau lihat perilakunya dari tinta oranye, yang merupakan sin dari X plus pi per 2, atau sin X plus 90 derajat. Di sini bisa kita lihat bahwa puncaknya itu bergeser ke kiri teman-teman. Bisa dilihat di sini. Lembahnya pun juga bergeser ke kiri. Semuanya itu bergeser ke kiri, teman-teman. Jadi, yang mulanya awal dari periode itu berada di sini, dia bergeser menjadi di sini. Bisa dilihat bahwa tinta oranye itu adalah hasil tinta biru digeser ke kiri. Kalau untuk tinta merah yang merupakan sin dari X minus pi per 2, bisa kita lihat di sini bahwa puncaknya itu bergeser ke kanan. Lembahnya pun bergeser ke kanan. Yang mulanya awalnya di sini, dia bergeser ke kanan. Maka tinta merah itu adalah hasil tinta biru digeser ke kanan. Artinya apa? Artinya kalau nilai C-nya itu positif, maka dia menggeser grafiknya ke kiri. Tetapi jika C-nya itu negatif, maka dia menggeser grafik sin-nya ke kanan. Urutan yang ketiga adalah koefisien A, yaitu koefisien yang berada di depan sin. Nah, koefisien A ini bisa membuat amplitudonya menjadi lebih kecil atau menjadi lebih besar. Bisa kita lihat di sini, yaitu tinta biru yang adalah sin X. Kita mau melihat tinta oranye. Tinta oranye itu adalah setengah sin X. Bisa dilihat di sini bahwa titik puncak dan titik lembahnya itu berubah, teman-teman. Titik puncaknya menjadi di setengah dan titik lembahnya menjadi di minus setengah. Berarti apa? Berarti nilai amplitudo dari tinta oranye itu lebih kecil daripada tinta biru. Sedangkan untuk tinta merah yang adalah 2 sin X, bisa dilihat bahwa titik puncaknya dan titik lembahnya itu menjadi lebih besar. Berarti semakin kecil nilai A-nya, maka amplitudonya menjadi lebih kecil. Semakin besar nilai A-nya, maka amplitudonya menjadi lebih besar. Apa yang terjadi kalau nilainya negatif?
maka dia akan kebalik teman-teman. Yang awalnya di 1 menjadi minus 1. Jadi grafik birunya akan menjadi seperti ini. Dimulai dari bawah, lalu naik, lalu turun, lalu naik lagi. Urutan yang terakhir adalah konstanta D, atau konstanta yang ada di luar sin. Konstanta D ini bisa menggeser grafik ke atas atau ke bawah. Bisa dilihat di sini, tinta biru adalah sin X. Dan sekarang kita mau lihat tinta oranye yang adalah sin X ditambah 1. Bukan sin dari X tambah 1 ya teman-teman, tapi sin X yang ditambah 1. Bisa dilihat di sini, yang awalnya titiknya berada di 0, dia naik ke 1. Tetapi perilakunya sama teman-teman. Naik turunnya itu sama, dan periodenya pun sama. Sedangkan untuk sin X minus 1, bisa dilihat perilakunya itu titik awalnya yang nilainya awalnya 0 menjadi minus 1. Tetapi perilaku lainnya sama, naik turunnya dan periodenya. Maka bisa dilihat, kalau nilai D-nya positif, maka dia akan menaikkan grafiknya ke atas. Tetapi kalau nilai D-nya negatif, dia akan menurunkan grafiknya. Sekarang kita diminta untuk menggambar grafik fx sama dengan 2 sin dari 3 dikali x minus 30 derajat. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini bisa kita tulis sebagai 2 sin dari 3x dikurang 90 derajat. Berarti kita mau lihat dulu dari B-nya nih teman-teman. B-nya itu kita punya 3. Maka periode dari grafik sin yang baru itu akan menjadi sepertiga lebih kecil. Artinya apa teman-teman? Yang awalnya periodenya adalah 2pi, dia akan menjadi periodenya 2pi per 3. Selanjutnya kita ingin melihat konstanta C. Konstanta C-nya adalah minus 90 derajat. Berarti grafiknya itu akan bergeser ke kanan sebesar 90 derajat. Lalu yang A. A itu adalah 2. Berarti amplitudonya akan menjadi 2 kali lebih besar. Yang artinya awalnya hanya 1, tetapi sekarang menjadi 2. Selanjutnya untuk D, kita tahu adalah 0. Jadi tidak ada efeknya. Jadi kalau kita bisa gambarkan, kita akan punya grafik sin yang baru itu, periodenya menjadi sepertiga lebih kecil, grafiknya pindah ke kanan 90 derajat, dan amplitudonya lebih besar 2 kali lipat. Sehingga gambarnya itu akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat di sini, nilai puncaknya itu sekarang adalah 2 teman-teman. Dan nilai lembahnya itu adalah minus 2. Lalu dia berosilasi setiap periodenya 2pi per 3. Lalu yang awalnya titiknya harus berada di 0,0, dia bergeser ke pi per 2. Maka semua komponennya sudah lengkap dan sudah kita gambarkan. Maka gambar grafiknya akan menjadi seperti ini dan diulangi terus-menerus. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.